Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa arsalana subulas salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Anak-anakku yang saya cintai, baik dari kelas 7 dan kelas 8 SMP Muhammad 10 Sidoarjo. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita tetap bersemangat ya, suasana melaksanakan puasa Ramadan dan juga COVID-19 yang telah merebak di negeri yang tercinta ini masih belum usai. Tapi hal-hal yang demikian kita tidak menurunkan semangat kita untuk tetap belajar. Walau aktivitas sekolah menggunakan sistem daring atau online, di mana kegiatan Baitul Arqam yang diselenggarakan oleh SMP Muhammadiyah 10 ini betul-betul tetap terlaksana sehingga anak-anak bisa menyaksikan langsung di rumah, kemudian merespon dari apa yang telah kami sampaikan pada kesempatan saat ini. Baik, anak-anakku, dalam kegiatan Baitul Arqam ini kami kebagian untuk materi adab makan dan minum. Ya, perihal adab makan dan minum, tentu hal ini sangat penting untuk kita pahami dan kita pelajari, karena makan itu merupakan aktivitas yang senantiasa kita lakukan. Kalau tidak, kita akan sakit. Nah, oleh karena itu, dalam membahas materi adab makan dan minum, karena waktu yang sangat singkat, maka kami mengambil 5 hal ya, yang kami sampaikan pada kesempatan saat ini. Pertama, bahwa adab makanan dan minuman harus dari hasil yang halal. Yang kedua, hendaknya sebelum makan membaca basmalah dan sesudahnya hamdalah. Yang ketiga, jangan sampai tabdzir, mubadzir dari makanan atau minuman yang kita nikmati. Yang keempat, hendaknya menggunakan tangan kanan dan larangan menggunakan tangan kiri. Yang terakhir, hendaknya tidak sambil berdiri ketika makan ataupun minum. Baik anak-anakku, pada pembahasan pertama, perihal makan dan minuman harus dari hasil yang halal. Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan dalam surah Al-Baqarah 168, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi secara halal lagi baik, dan jangan engkau ikuti langkah-langkah syaitan, karena dia untukmu menjadi musuh yang nyata. Pada ayat ini memberikan sebuah penjelasan bahwa ketika orang itu makan, maka hendaknya jangan sembarangan. Kita perhatikan bahwa sudah halalkah makanan itu, sudah thayyibkah makanan itu. Kalau sudah thayyib, sudah halal, maka hendaknya bisa kita pilih dan bisa kita nikmati. Halal pun kita harus betul-betul memperhatikan. Kadang halal tapi kurang baik, artinya ada label halal tapi untuk kekuatan tubuh kita tidak mampu, maka hal ini kita pilih untuk cari makanan yang tetap halal tapi tidak memakan dari halal yang mestinya kurang baik untuk kebutuhan kita.
ketika seseorang itu memilih makanan yang halal, maka berarti ya, kita itu telah memberikan sebuah nilai yang mulia di hadapan Allah. Nilai doa yang kita aturkan keseharian insya Allah akan terijabah. Sebaliknya, ketika orang itu justru memilih makanan yang haram, ya, maka efeknya nanti doa-doa yang kita aturkan kepada Allah itu berakibat tidak akan diijabah, tidak akan mustajab. Makanya dalam hal ini Rasulullah SAW sudah menyampaikan dalam satu hadis, wadakar rajul, Rasul pernah menceritakan seorang laki-laki yutilu safar, perjalanan yang cukup panjang, ash'asa wa akbara, ash'asa ya, rambutnya kusut, akhbar berdebu, yang mudduh yadahi ila sama, kemudian mengangkat kedua tangannya ke langit, ya Rabbi ya Rabbi, dia mengatakan ya Rabbi ya Rabbi. Tapi apa? Wa mat'amu haramun, wa mashrabu haramun, wa malbasu haramun. Makanan, minuman, pakaian yang dipakai haram semuanya. Wa hudiyah bil haram, sesuatu yang masuk dalam perutnya itu haram. Ya. Maka Rasul SAW melanjutkan dalam sabdanya kalian demikian ini. Fa anna yustajabu lahu, maka bagaimana mungkin doa orang tersebut dikabulkan? Maknanya bahwa efek orang ketika makanan yang dia pilih adalah haram, doa tidak akan dikabulkan. Yang kedua, efeknya nanti di akhirat itu adalah kita tidak merasakan sebuah kesenangan, tapi justru kesedihan, dalam arti dimasukkan oleh Allah ke tempat yang sengsara, yaitu nerakanya. Rasulullah SAW katakan, ulah min nabata, setiap daging yang tumbuh min sukhtin, dari barang yang haram, fanaru Allah, maka neraka itu adalah lebih utama. Hadis riwayat Tabrani. Nah, ini anak-anakku, untuk perihal adab makan dan minum, hendaknya satu, milih makanan itu harus dari hasil yang halal. Yang kedua, hendaknya sebelum makan membaca basmalah dan sesudahnya hamdalah. Hal ini Rasul sudah sampaikan. Idza kala ahadukum falyadhkur ismallah. Ketika engkau akan makan, hendaklah engkau ingat Allah, ismallah, dengan menyebut nama Allah, yaitu bismillah. Ulama melengkapinya dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Itu boleh, sehingga cukupkan basmalah bismillah saja sudah cukup. Kalau orang itu ketika mau makan, mau minum, mendahulunya dengan lafaz basmalah, tentu berarti jiwanya menyandarkan segala sesuatu kepada Allah, mengingatkan segalanya kepada Allah, dan menyingkirkan ya dirinya dari godaan syaitan. Lafaz basmalah. Kemudian sesudahnya pakai alhamdulillah. Namun lafaz hamdalah di sini itu tidak hanya cukup alhamdulillahirabbil alamin, hendaknya dilengkapinya sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Abu Dawud. Rasul katakan, man akala ta'aman, barang siapa yang usai makan, faqala alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi khadibin wa quwwatin ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang sudah usai makan kemudian menyebutnya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, at'amani hadza, yang telah memberikan makanan ini kepadaku, wa razaqanihi, dan memberikan rezekinya, min ghairi khaulin minni wala quwwatin, yang tidak ada daya dan kekuatan dariku, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan dihapus dosa-dosa yang telah lalu. Nah, ini hasil dari orang itu ketika usai makan mengucap alhamdulillah dengan lengkapnya tadi, yaitu alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi khaulin minni wala quwwatin. Itu adab yang kedua. Selanjutnya yang ketiga, tidak boleh
mubadir. Nah, ketika kita mau ngambil makanan, mau ngambil minuman, betul perut kita lapar, betul kita itu dalam keadaan haus, tapi hendaknya ada rem. Kita harus betul-betul memperhatikan makanan yang aku ambil ini kira-kira mampukah saya menghabisi, mampukah saya menyelesaikannya. Minuman pun juga demikian, sehingga ketika makan itu sudah habis, alhamdulillah, luar biasa nikmat Allah, sungguh betul-betul kita nikmati sepenuhnya. Tapi makanan yang kita ambil itu banyak sehingga lebih, tidak ada yang menghabisinya, tidak ada yang menyelesaikannya. Ini takdir. Allah Subhanahu wa taala katakan, innal mubadirin kanu ikhwana syayatin. Surat Al-Isra ayat 27. Sesungguhnya orang-orang yang tampil, ya, berhambur-hamburan, ya, itu temannya syaitan. Wakala syaitan li rabbi kafur, dan syaitan itu terhadap rohnya mengkufurinya. Nah, oleh karena itu anak-anakku, dari adab makan itu hendaknya betul-betul kita memikirkan makanan itu memang betul-betul kesukaan, kesenangan, tapi kurangnya tetap sudah kita nikmati, ya, sehingga ada lebihnya, maka ditakdir. Makanya kenapa Allah katakan yang demikian disambung dengan sabda Rasulullah SAW, bahwa ketika orang itu sudah usai makan, fala yamsah yadahu, jangan ia usap, ya, jangan ia basuh tangannya, hatta yang akoha au yutikoha, sehingga ia sampai menjilatinya atau menjilatkan kepada orang lain. Kelihatannya ini sesuatu yang menjijikkan, tapi Rasul betul-betul memperhatikan bahwa nilai makan sekecil apapun itu merupakan nikmat Allah. Kita harus bisa menikmatinya dengan sepenuhnya, itu nikmat. Sehingga hal ini tidaklah aneh bagi umat Islam, orang-orang yang beriman, untuk menikmati makanan itu betul-betul bersih, tidak tersisa satu pun, sehingga disitulah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, hendaknya menggunakan tangan kanan dan larangan menggunakan tangan kiri. Nah, ini ayo, ketika orang itu sudah betul-betul ingat Allah, masih saja, ya, kadang-kadang setan itu cari selipnya, nah, menggunakan tangan kiri. Nah, ini adalah tipuan setan. Orang itu tergoda, orang itu sudah tidak memperhatikan lagi bagaimana nikmatnya makanan itu. Tidak terasa bahwa setan masuk ketika orang itu menikmatinya dengan menggunakan tangan kiri. Padahal, ya, dikisahkan dalam satu hadis seorang sahabat kecil, ya, yang bernama Umar bin Abi Salamah. Beliau bercerita ketika beliau masih kecil dan berada di bawah asuhan Rasulullah, di mana makan bersama Rasulullah. Di situ makanan banyak, ya, satu meja itu berbagai macam makanan. Maka tanganku ini berseliweran ke sana kemari. Artinya itu kesukaanku, sehingga aku ingin ngambil yang itu, ingin ngambil yang itu. Maka Rasulullah SAW katakan, ya gulam ismallah, wahai anak kecil, ismu, sebutlah Allah. Wa kul biyaminika, nah ini, dan makanlah menggunakan tangan kananmu. Wa kul mimma yalika, dan makanlah sesuatu yang dekat denganmu. Artinya ketika kita makan, yang ada di hadapan kita itu adalah, ya, memang sesuatu yang kita sukai, yang lain jauh dari kita pun juga kita sukai, maka dari etika adab makan itu, yaitu yang terdekat yang kita nikmati dulu. Tapi kalau ingin sesuatu yang lain, maka orang yang ada di sekitarnya agar, ya, tidak merasa bahwa etika itu terkesampingkan, maka boleh yang lain itu menyodorkannya, mendekatkannya, itu boleh. Tapi kalau kita sendiri yang seliweran tangan kita ke sana kemari, maka ini mohon untuk tidak dilakukan. Nah, ini yang terakhir, yang kelima. Hendaknya
ketika makan tidak sambil berdiri. Ini jangan ada ketika makan satu piring sambil berdiri, apalagi jalan. Rasulullah SAW sudah mengajarkannya, la yashrabanna ahadum minkum, jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian minum qaiman, dengan berdiri. Faman nasiya falyastaqi, siapa yang lupa ya, makan dengan berdiri, kemudian ingat falyastaqi, dan ia utahkan. Ini kerahnya Rasulullah SAW sampaikan bahwa ketika orang itu menikmati makanan, cari tempat duduk, kita nikmati. Ini merupakan anugerah, dan kenikmatan itu harus bisa kita nikmati dengan sebaik-baiknya. Makanya ya, di dalam istirahat kalian ya, di akhir yang masuk itu ya, berbagai macam pertanyaan, sehingga ya, ini kami jumpai bagaimana kalau makanan itu ya, dinikmati dengan berdiri, seperti suasana di apa itu hajatan prasmanan, nggak ada tempat duduk. Nah ini untuk hal ini anak-anak, bahwa kita tetap mengikuti Rasulullah SAW tadi, karena itu merupakan urusan yang orang-orang itu melalaikannya. Semestinya ada tempat duduk yang harus disiapkan, tapi mereka ingin bergaya, ingin mengikuti gaya orang-orang yang asik, orang-orang luar negeri. Tidaknya hal yang demikian. Bagaimana cara Islam ketika prasmanan boleh, tapi tidaknya disediakan juga tempat duduk, sehingga cara Islam pun juga ya, betul-betul kita miliki terus selamanya. Kemudian ini banyak juga yang memberikan pertanyaan di hal yang kita bahas tentang adab makan dan minum. Ini dari teman kalian ya, yang atas nama macam-macam namanya, Wangfu, Anstol, Sintan, ya, Li. Apa hukum meniup makanan yang panas? Nah, makanan yang panas ditiup maunya supaya lebih cepat untuk dimakan. Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim juga, Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i, Rasul sampaikan, "Idza akala ahadukum falyatanaffas fil ina." Ketika salah seorang maaf, idza syariba ahadukum falyatanaffas fil ina. Apabila salah seorang di antara kalian minum, maka janganlah ia bernafas di dalam bejana itu. Janganlah ia meniupnya dalam bejana itu. Kalau hal ini kita lakukan, makanan, minuman itu betul-betul panas, ingin cepat untuk dingin, maka hidupnya apa ya? Apa kesan? Ya, larangan Rasulullah SAW sampaikan ini satu efeknya. Ya, ketika orang itu meniup lewat mulutnya ke dalam makanan itu, akan menimbulkan makanan itu sudah tidak bersih lagi, ya, kotor. Yang kedua, efeknya juga bahwa makanan yang kita makan itu ya bisa jadi akan menimbulkan penyakit. Nah, inilah siri, ya, rahasia kenapa sih Rasulullah SAW sampaikan ketika makanan atau minuman yang masih panas kita diminta untuk mendinginkan. Artinya bisa dinikmati, walaupun hangat sih tidak apa-apa. Artinya bisa dinikmati dan tidak sampai meniupkan ya nafas kita di situ. Tapi ketika sudah atau dalam rangka menikmati makanan kemudian kita bernafas, si lain lagi urusannya. Pada saat tadi ya memakan makanan itu jangan sampai ya, di situ ada tiupan yang masuk ke dalam makanan itu. Nah, ini pertanyaan yang kedua. Selanjutnya tadi ada juga banyak yang memberikan pertanyaan. Ini yang kedua dari Mbak Nafisa.
underscore Nugroho. Apabila waktu telah menunjukkan waktu sholat, sedangkan kita dalam keadaan lapar dan makanan kita sudah dihidangkan, mana yang lebih dahulu kita lakukan, makan atau sholat? Nah, ini pertanyaannya cukup berbobot. Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim, la sholata bi hadratit ta'am wala huwa yudafi'ul akhbatha. Tidak sempurna sholat ketika makanan itu sudah dihidangkan, dan juga tidak wala huwa yudafi'ul akhbatha, dan juga tidak sempurna sholat ketika orang itu terdorong dalam perutnya, ingin beol, ingin pipis, maunya ditahan. Nah, baik anak-anakku, orang mengerjakan sholat itu butuh yang dinamakan kekhusyuan, yang hasilnya nanti sempurna dari nilai ibadah sholat yang kita lakukan. Kalau khusyuk, hendaknya menghadirkan hati di situ. Hadirnya hati untuk meraih sebuah kekhusyuan dalam sholat, tidak ada campuran yang lain, tidak ingat sesuatu yang lain, sehingga mengusik hati kita untuk menjalankan ibadah sholat secara khusyuk. Makanan itu sudah tersedia ketika kita akan menjalankan sholat. Ya, orang itu kalau lapar tidak dimakan, maka tentu akan mengusik kekhusyuan dalam sholat kita. Apa yang harus kita dahulukan? Makan dulu. Sudah kenyang, sudah cukup, kita sholat, selesai. Tidak ada yang kita kegiatan yang lain. Dalam hal ini, ketika orang itu lapar, maka harus didahulukan makan dulu baru sholat. Ketika orang itu betul-betul tidak mampu menahan untuk beol, pipis, kita beol dulu, ya, pipis dulu, sehingga dalam menjalankan ibadah sholat, hadirnya hati itu ada, maka khusyuk insya Allah orang itu beroleh. Nah, ini maksud juga. Ada lagi ya, pertanyaan. Pertanyaan dari teman kalian, Wibisana Mandiri. Ketika kita lupa berdoa saat mau makan dan makanan kita mau habis, apa yang kita lakukan agar makanannya tetap barokah? Nah, ini sebetulnya pada hadis yang tadi itu ada sambungannya, yaitu idza akala ahadukum falyadhkur ismallah. Ketika salah seorang di antara kalian akan makan, hendaklah menyebut nama Allah. Fa innasiya ayudkar ismallah. Jika seseorang itu lupa untuk berzikir menyebut nama Allah, fi awali, dalam awalnya sebelum makan tidak mengucap basmalah karena lupa, falyakul bismillahi awwalahu wa akhirahu. Hendaknya orang itu ketika mau habis makan, ingat ucapannya ada redaksi lain, bismillahi awwalahu wa akhirahu, dengan menyebut nama Allah di awal dan di akhir. Atau redaksi yang lain buat Tirmidzi, bismillahi fi awwalihi wa akhirihi, dengan menyebut nama Allah di awalnya dan di akhirnya. Nah, itu yang bisa kami jawab dari pertanyaan-pertanyaan kalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, Ramadan kita barokah dan ilmu kita pun juga semakin tambah untuk meraih bulan Ramadan yang mulia, hidup yang bahagia, meraih ibadah sesuai dengan tujuan hidup kita, yaitu untuk beribadah. Akhirul kalam, nun wa qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.